Jadi kita bisa belajar mengapa Abraham dengan kerendahan hatinya memberikan Lot untuk memilih lebih dahulu. Hendaklah kita juga memiliki satu kerendahan hati seperti Abraham. Dia adalah seperti bulir-bulir padi ini yang makin berisi, dia akan makin merunduk. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Dan pagi hari ini kembali kami mau Tuhan membuka hati kami, pikiran kami untuk Kau isi dengan berkat firman-Mu. Engkau yang berfirman, Engkau yang memberkati kami. Kami mau terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul daripada rema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah makin berisi, makin merunduk. Saat ini saya sedang berada di areal persawahan, di mana kita bisa belajar ilmu daripada padi. Ketika padi itu berisi, dia justru semakin merunduk. Tapi saat padi itu menjulang tinggi, itu tandanya
padi itu masih kosong. Demikian juga dengan manusia. Semakin ia bijaksana, maka tentunya ia akan semakin merunduk atau merendahkan diri. Tapi jika ia kosong, ia justru berusaha menutupi kelemahannya dengan menjulang atau dengan kesombongannya. Kita bisa belajar dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita jumpai banyak orang-orang kaya yang justru terlihat begitu sederhana. Mereka tidak mau menunjukkan kekayaan mereka. Tapi justru orang yang sedang-sedang saja atau bahkan yang miskin berusaha ingin tampil seperti orang kaya. Dia berusaha menutupi kekurangannya itu. Dengan demikian, ia menjadi sombong. Dan saat ini kita akan belajar melalui kisah daripada Abraham. Kita baca di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-9. Kejadian 13 ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat ini mengisahkan ketika Abraham memberikan pilihan kepada Lot untuk menentukan daerah mana yang akan dia pilih. Jika Lot memilih ke kiri, maka Abraham ke kanan. Jika Lot ke kanan, maka Abraham ke kiri. Lot memilih daerah lembah Yordan yang kelihatannya subur. Kita belajar hal ini terjadi karena perkelahian antara gembala-gembala Abraham dan gembala Lot. Secara status keluarga, seharusnya Abrahamlah yang menentukan pilihannya lebih dulu. Karena Abraham adalah paman dari Lot, dan Lot adalah keponakan Abraham. Tetapi Abraham memberikan Lot untuk memilih lebih dulu. Mengapa Abraham begitu memiliki kerendahan hati yang seperti itu? Jawabannya ada di Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita akan belajar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini kita melihat bahwa Abraham telah menempel pada pokok anggur sehingga ia tidak khawatir dan pasti berbuah banyak. Abraham memegang teguh janji Tuhan yang Tuhan sudah janjikan bahwa daerah tersebut akan diberikan kepada Abraham dan ia akan beranak cucu dengan begitu banyak. Hal ini juga dapat kita mengerti bahwa Yesus adalah pokok anggur, dan jika kita sebagai rantingnya menempel padanya, maka kita pun pasti berbuah banyak. Dan saat berbuah banyak, tentunya kita pasti merunduk. Karena yang membuat kita berbuah atau berhasil bukan dari ranting, bukan karena usaha kita semua, tetapi semua itu berasal dari sang pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita bisa belajar mengapa Abraham dengan kerendahan hatinya memberikan Lot untuk memilih lebih dahulu. Hendaklah kita juga memiliki satu kerendahan hati seperti Abraham. Dia adalah seperti bulir-bulir padi ini yang makin berisi, dia akan makin merunduk. Kita mencontoh pribadi dari Abraham yang memegang terus janji Tuhan. Bukan karena usahanya dia berhasil, tapi apapun pilihannya, Tuhan berjanji dan kita pegang teguh, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi sombong dengan menjulang, tetapi hendaklah semakin kita menempel pada pokoknya, kita semakin merunduk. Dan itu menandakan bahwa kita berisi, bukan kosong. Demikianlah rema firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bisa belajar dari filosofi dari padi ini. Semakin berisi, maka semakin merunduk. Semakin kita diberkati, semakin kita mendekat kepada Tuhan, maka tidak ada lagi kesombongan, tapi kerendahan hati untuk dapat melayani. Itulah kita
terima dengan ucapan syukur. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Rema firman Tuhan yang singkat ini menegur kami, menasihati kami untuk kami tidak menjadi sombong, tapi kami terus merendahkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, semua itu oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh terberkati, kami boleh dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian rema firman Tuhan pada pagi hari ini, terus melekat erat pada Tuhan. Biarlah kita terus merendahkan hati kita, bukan dengan kesombongan, tapi untuk melayani sesama dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu